untuk itu semua karena kan MNC Group itu kan sebagai media besar, tapi untuk sinetronnya hanya RCTI saja yang paling bertahan di antara TV-TV lain ya. Sedangkan MT Group, nah mungkin kalian yang merasa MT Group banyak mengetahui bahwa apa sih karakteristik drama untuk sinetron. Oh ya, sebelum itu kita membahas tentang teater FTV-nya. Kalau FTV dan film layar SCTV itu sering kali ulang sama hari dari SCTV bisa saya jelaskan. Tapi dengan genre yang zaman-zaman dulu banget itu produksinya tuh kemungkinan kebanyakan dari tahun 2000-an sampai tahun 2020-an awal. Nah tidak hanya itu saja, kalau MSTV dan SCTV udah agak jarang karena dianggap terlalu labil ya. Dan kalau film yang lebarnya ciri khasnya apa? Kalau Indonesia hanya berlaku untuk RCTI, dan filmnya tuh sangat beragam banget, jadi untuk drama, terus juga genre religi, komedi, bahkan dia ngambil dari media penyiaran yang lain, kayak misalnya MNC Group dan Transmedia. Ya, sekarang kalau MT Group, nah kalian pada sering komentar kenapa MT Group itu terkenal sebagai media broken yang berbasis broken humanity, bukan basis sih, tapi benar-benar yang dramanya berbasis broken humanity, karena sejak tahun 2013 MTech tuh udah mulai menayangkan beberapa video FTV yang terutama dari Mega Festival, kebanyakannya yang bertemakan bagian humanity, yang mungkin kalian banyak yang protes. Siapa produser MKF itu? Soalnya Mukalu, karena tidak halnya karena berbeda jauh dengan yang dari Mangan Pujabi. Soalnya Mukalu itu terkenal dengan produksinya kalau menggunakan konsep yang hampir mengubah kapitalisme bijak. Karena kenapa? Karena kan dia kan berasal dari India sebagai bangsa kapitalisnya FTV dan sinetron Indonesia. Maka dari itu tuh judul-judul FTV itu bisa ada yang mengusung nyindir, ada yang kayak misalnya selingkuhan, terus juga kekerasan anak, kekerasan remaja, kan banyak tuh dari beberapa dulu tuh. Bahkan yang memerankan itu banyak kontroversi juga. Karena kebetulan banget tahun 2021 yang lalu tuh MK tuh dilanda kontroversi karena pemeran istri ketiganya tuh adalah berumur 13 tahun. Karena bagaimana kita tahu tuh MK itu salah satu lebih bijak untuk memilih peran yang tidak boleh berumur 16 tahun untuk jadi istri ketiga, karena kan kalau di dunia kan gini, kalian bayangin, kalian nonton MTV tuh kalau zaman sekarang tuh ya pas lebaran tuh 7 jam, itu pasti lama-lama secara tuh mengakibatkan kecanduan pada otak, terus juga udah perilaku, terus juga kegangguan fokus terbelajar, itu kan sering terjadi. Nah itu karena disebabkan karena misalnya berbeda karakter pria dan wanita itu sendiri, karakter pria di MTV itu banyak yang dianggap sebagai satu villain ya. Apa villain yang dimaksud itu adalah apa? Ya penjahat, karena kan suami tidak peduli pada istri ataupun perempuan itu pembina untuk melakukan seperti itu, atau durhaka sama mertua, kan banyak tuh judul-judul FTV yang kebanyakan seperti itu. Tapi asalnya kemungkinan karena gila ratingnya seperti itu, karena seperti itu. Sama seperti STV juga sekarang ya. Kalau sinema sekarang semenjak sinema tuh berganti kepemimpinan dari Toto David Suwarto, itu kualitasnya tuh sekarang berubah. Terutama yang jam 6 apa jam sinetron tuh kan banyak yang terus atau apa dari
kesimpulan dari perbedaan karakteristiknya adalah kalau TV Kebon atau cendaannya dari MST Group itu kebanyakan drama kan unsur komedi, romance, dan juga religius yang menunjukkan kepada geng motor. Tapi geng motornya bukan geng motor jahat gitu, tapi motor baik. Tapi kalau Sen Mogot atau MT Group, ciri khas karakteristiknya itu adalah kebanyakan bertemakan broken humanity di sinetron atau film layar lebar. Tapi mungkin kalian kenapa kan film sinetron dan juga FTV? Karena yang bikin ide produksi semuanya adalah bangsa keturunan India yang ada di Indonesia. Dan kalau Viva Group juga menekor Indonesia dan India, dan kalau Transmedia tidak ada sama sekali dengan drama semenjak saat itu ya. Jadi kalian bisa mendalami itu kan, jangan banyak protes yang sinetron, kalian bisa memahami betul kenapa MT Group. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalian kenapa bisa MTech itu detik dengan media broken sinetron berbasis broken humanity seperti itu ya. Dan atau juga sebaliknya. Oke, teman kalian juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow aku kalau sekedar aku tahu bagaimana pendapat kalian tentang vlog ini, dan apa saja temukanlah karakteristik sinetron-sinetron yang sering kalian tonton di media-media berbeda, baik di MSC Group, MTech Group, terus juga Viva Group, juga Transmedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.